chat kok. Why not? Kita baca 2 Korintus pasal 13 ya. Tapi sebelum kita baca, kita sedikit review ya. Apa sih itu kitab 2 Korintus? Nah, kitab 2 Korintus kan berbicara mengenai ministry, perjanjian baru, dan para ministernya. Terus kita lihat garis besarnya ya. Dan hari ini kita sudah sampai di pasal yang ke-13, pasal yang terakhir di penutup ya. Tapi masih di bagian sini ya. Masih di bagian ya, pasal 13 itu ya. Melalui kekuasaan yang diberikan kepadanya. Masih bagian Paulus membela dirinya, membela kuasa kerasulannya. Kemudian ditutup, memberikan nasihat terakhir kepada gereja di Korintus, kemudian salam dan berkat. Oke, kita mulai baca ya. Seperti biasa, urutannya sudah saya bagikan di chat. Kita baca satu orang 2 ayat ya. Dimulai dari ya Kak Renal ya. Oke, bisa dimulai. Oke, pasal 13 ayat 1. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepadamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi saat suatu perkara sah. Pada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua yang telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi, sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya. Bahwa aku tidak akan bersikap lunak terhadap mereka pada waktu aku datang lagi. Kemit gini. Oh iya, oke. Sorry, ayat 3, karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Ayat 4, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ayat 5. Maaf. Herlin dulu. Urutannya Herlin dulu. Oke. Ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman, selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ayat 6, tetapi aku harap kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. 7. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. 8. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. 9. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. 10. Itulah sebabnya kali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Menginam Penutup. Nasihat terakhir. Amin. Ayat 11, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. 12, berilah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Salam. Oke.
Kita baca sama belum ya? Ya, Udah belum tadi 12B? belum. Belum ya? Oke. 12B, salam dari semua orang kudus kepada kamu. Ada kamu. Berkat. Ayat 13 kita baca sama-sama ya. Oke. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Oke, kita sudah selesai baca sampai di sini. Dari bacaan ini, apakah ada yang mau sharing? Ya, mungkin ada ayat berkesan, atau dari catatan kakinya ada yang berkesan, yang boleh sharing? Boleh siapapun. Oke, saya mulai dulu ya. Saya sangat terberkati. Jadi kita mengucap syukur selesai membaca kitab. Maaf ya, salah. Baik. Oke, silakan. Oke, baik. Dari 1 dan 2 Korintus kita telah melewati kitab ini. Ya, saya sungguh mengucap syukur pada Tuhan karena ya, kita semua terus terjaga dalam firman. Jadi pasal 13 ini kembali mengingatkan saya bagaimana begitu lemahnya manusia. Ya. Di ayat 8 dibilang bahwa karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita mau mencoba atau saya mau mencoba untuk menyetarakan dengan kebenaran, saya nggak bisa apa-apa gitu, karena Rasul Paulus pun sudah bilang demikian. Bahkan di ayat 9 dibilangnya, sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Luar biasa ya bagaimana Paulus mempunyai visi yang demikian. Ya, jadi memang di dalam pasal yang ke-13 ini Rasul Paulus menuliskan kata-kata terakhir kepada jemaat di Korintus ya. Bagaimana dia kasihnya, perhatiannya, bahkan jerih lelahnya, semua tercurah hanya untuk gereja. Saya jadi teringat satu pujian ya. Kalau kita sama-sama pernah dengar bahwa pujian itu berkata bagaimana mengenai Tuhan membawa kita sampai kepada tahap bagaimana diri kita menjadikan Tuhan sebagai segala, ya. Juga bagaimana Tuhan mendambakan agar kita bisa memiliki kedambaan yang sama, yaitu saya bagi gereja, saya bagi Tuhan, bagaimana juga Tuhan bagi banyak orang. Ya, jadi istilahnya, ya kayak ada lagu berkata bahwa semua milikku bagi Kristus, ya kan? Selamanya demikian. Ya, jadi hidungnya demikian, saya agak lupa liriknya, tapi berkata demikian. Jadi saudara-saudari, teman-teman sekalian, biarlah malam ini kita semua memiliki kedamaian yang sama. Yaitu saya di sini, ya, di dalam kehidupan sebagai orang Kristen, saya tidak sendirian. Saya punya begitu banyak teman, ya, mungkin teman yang di kampus, teman yang di gereja, semua adalah supaya mereka bisa beroleh kasih karunia sebagaimana kita bisa mendapatkannya hari ini. Jadi nggak mudah loh ya kita menjadi orang yang mempersembahkan waktu, ya, mempersembahkan pikiran. Namun ketika kita belajar hari demi hari, ya saat demi saat, dikikis, ya dididik oleh Tuhan sendiri melalui firman-Nya, melalui situasi. Ya, saya merasa ini adalah bagaimana yang Rasul Paulus mau sampaikan sih ya. Jadi puji Tuhan, saya tidak begitu banyak ya share, nanti mungkin saya bisa tambahkan di akhir. Namun sekian yang saya bisa bagikan di awal ini. Amin. Tuhan berkati. Amin, thank you Kak Reno. Excel, selamat datang, baru join. Mungkin mau sharing Excel. Oke, ada yang lain yang mau sharing? Belum baca ya? Oke, nggak apa-apa. Bisa sambil baca, Sol. Siapa tahu inspirasi kan.
Cuma berapa? 13 ayat sih. Oke, kalau nggak ada, ya tadi ada yang ambil nih, siapa nih? Siapa ya, lupa aku. Oh ya, boleh tuh sharing. Marta mau sharing. Mute. Aku suka di ayat ke-13. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini ayat yang favorit ya hari ini ya, karena dia tuh menyebutkan dengan lengkap gitu. Ada Tuhan Yesus Kristus, ada kasih Allah, bisa juga Bapa gitu ya, dan persekutuan Roh Kudus gitu. Jadi ini secara langsung menyebutkan Allah Tritunggal gitu. Ini salah satu fakta Alkitab yang luar biasa sekali gitu ya. Dan dia bilang ini semuanya menyertai kamu sekalian gitu. Jadi ini kembali lagi satu ayat yang bisa menjadi pegangan gitu ya bagi kita semua, bahwa Allah Tritunggal itu selalu menyertai kita sekalian. Amin. Thank you. Amin. Thank you. Oh ini Lady pakai mute, boleh. Amin. Saya juga menikmati di ayat 11 di nasihat terakhir, yaitu akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya sangat terjamah mengenai nasihat terakhir ini, betapa Paulus sangat mengenal orang-orang yang dilayaninya, dan dia sangat mengerti kondisi saudari yang ada di Korintus. Karena itu dia bisa memberikan nasihat terakhir yang sedemikian. Dan yang terakhir dikatakan bahwa maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Di sini kondisinya orang-orang di Korintus itu kekurangan kasih dan damai sejahtera. Karena mereka juga diganggu oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan dan konsep-konsep yang menipu. Sehingga para rasul itu berharap bahwa Allah sumber kasih dan damai sejahtera bisa menyertai mereka, sehingga mereka dibetulkan dan disempurnakan. Mereka dipenuhi dengan kasih dan damai sejahtera dari Allah, sehingga mereka dapat hidup menurut kasih dan memiliki damai sejahtera dengan satu dengan yang lain. Amin. Thank you Lady. Ada yang lain? Amin. Aku Oh ya, boleh. Farel. ya, thank you. Aku menikmati di ayat 4 karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa ia Tuhan itu bukan berarti dia lemah, tapi demi merampungkan penebusan, dia rela menjadi lemah dalam tubuhnya, gitu. Sehingga Tuhan itu disalibkan. Begitu juga dengan para rasul, gitu. Para rasul ini juga mengikuti teladan dari Tuhan Yesus, gitu. Mereka rela menjadi lemah, tapi sebenarnya mereka tidak lemah gitu, dan mereka hidup juga berdasarkan dari diri mereka sendiri, tapi mereka hidup berdasarkan dari kuasa Allah. Amin. Amin. Thank you Farel. Ada yang lain mau menambahkan? Aku mau nambahin dikit ya, tadi ayatnya sama kayak Farel juga. Aku terkesan di ayat di ayat 3 ya, 3, 4, sama 5 ya, khususnya di ayat 4 di catatan kakinya ya, 4 catatan kaki 3 dikatakan para rasul mengikuti teladan Kristus dan rela menjadi lemah di dalam kesatuan yang organik dengannya supaya mereka dapat menempuh hidup tersalib bersama dia. Terus di sini juga aku terkesan ya bahwa di yang catatan kaki 2 sebenarnya Kristus ini nggak perlu lemah ya, dikatakan nggak perlu lemah, tapi demi merampungkan penebusan bagi kita, dia rela menjadi lemah dalam tubuhnya supaya dia dapat disalibkan.
Namun setelah bangkit, dia sekarang hidup berdasarkan kuasa Allah. Jadi aku benar-benar terkesan bahwa hari ini kalau kita baca di pasal sebelumnya kan Paulus bilang justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna ya, menjadi nyata ya. Tapi ternyata bukan hanya itu, tapi di balik semua pernyataan Paulus tuh sebenarnya dia sedang memperlihatkan ada kuasa Allah yang menguatkan dia di dalam pelayanan ya. Karena kita tahu gereja di Korintus kan banyak banget masalah tuh ya. Masalahnya bukan cuma 1-2 ya, dan masalahnya juga bukan masalah yang sepele, tapi masalahnya sangat berat gitu. Tapi ya puji Tuhan, Paulus ini dikuatkan oleh kuasa Allah ya. Tadi katakan kuasa Allah ini ada di dalam dirinya ya. Dan ini tuh sebenarnya Paulus sedang memperlihatkan bahwa dia juga sedang mempersaksikan kehidupan Tuhan Yesus ya. Karena kan kita tahu ya Tuhan Yesus di bumi itu kehidupannya nggak gampang gitu loh, bahkan dia kan jadi orang yang dihina ya, dihinanya tuh bukan sama orang awam, tapi sama ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang kita tahu latar belakang mereka kan adalah orang-orang yang tahu banget nih kitab suci ya, tapi ternyata orang yang demikian tuh bisa menghina Tuhan Yesus ya, bahkan agama Yahudi pada saat itulah yang menyalibkan Tuhan ya, tapi puji Tuhan ya, maksudnya ketika Tuhan Yesus ada di bumi, dia tidak menjadi orang yang memperlihatkan kelemahannya ya, walaupun notabene-nya kan dia berinkarnasi menjadi manusia ya, dia menjadi manusia yang terbatas. Tapi sebenarnya di dalam keterbatasannya itu dia bisa memperlihatkan ada kuasa Allah yang nyata dari dirinya sendiri ya. Bukan hanya dia bisa melakukan mukjizat ya, tapi dia bisa menjadi orang yang bisa menahan emosinya ya ketika orang hina dia ya. Bahkan bukan hanya hina ya, pada saat dia mau disalibin tuh dia pernah diludahin ya. Saudara-saudari, kalau diludahin tuh kayaknya hina banget deh, dan kayaknya nggak ada satu orang pun yang mau diludahin ya, tapi Tuhan kita pada saat di bumi dia mau merendahkan diri, dia mau terlihat tanda kutip lemah ya, padahal di dalamnya ada kuasa Allah. Kuasa Allah ini ternyata ketika dia sudah disalibkan ya, ketika dia bangkit, kuasa Allah baru tertampil daripadanya. Nah hari ini aplikasi di dalam kehidupan kita bisa nggak sih mengalami kuasa Allah? Bisa ya saudari teman-teman, kita bisa mengalami kuasa Allah. Kenapa? Karena Roh itu sudah ada tinggal di dalam kita ya, yang senantiasa menguatkan kita, yang senantiasa membawa kita juga bisa mengekspresikan ya apa yang Tuhan Yesus ekspresikan pada saat di bumi ya. Jadi hari ini di ayat 5 ya sebenarnya aplikasinya bahwa kita perlu belajar menguji diri kita ya, apakah kita beriman di hadapan Tuhan ya. Ketika ada situasi yang nggak enak, ketika ada sesuatu yang menyulitkan kita menjadi orang yang oh ya udahlah aku lemah nih, aku nggak ada kekuatan sama sekali, atau pada saat itu kita meminta Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Jadi orang lain tuh nggak ngelihat kita lemah, tapi sebenarnya kita rapuh gitu loh. Karena kan Paulus bilang kita itu adalah bejana tanah liat ya, tapi kita punya harta ya. Waktu beberapa hari lalu kita bahas itu ya. Jadi hari ini poinnya adalah kita perlu melihat walaupun kita lemah ya, walaupun kita minoritas, walaupun kita banyak kekurangan, tapi ada kuasa Allah yang tinggal di dalam kita. Dan kuasa Allah ini memampukan kita menjadi orang-orang yang bersaksi bagi Tuhan ya. Karena kita bisa lihat Paulus, walaupun dia dihina, walaupun banyak kaum saleh, orang-orang yang dia selamatkan melalui pemberitaannya menyalahpahami dia bisa berdiri tegak bagi kesaksian Tuhan. Bahkan di dalam lemah pun dia bisa nasehatin orang-orang di Korintus ya. Kadang kita orang yang lemah, kadang kita nggak bisa nasehatin orang. Ya punya aja lemah, apalagi aku nasehatin orang gitu. Tapi kita bisa melihat ada kuasa Allah ternyata melalui kelemahan yang Paulus alami ya. Hari ini kita nggak boleh bersembunyi di balik kelemahan kita, karena kita balik lagi ke yang kemarin ya, justru melalui kelemahan kuasa Allah semakin nyata. Makanya di pasal 13 dia bilang gini, juga diteguhkan di ayat 13 bahwa ada anugerah ya tadi. Ada anugerah ya, anugerah Tuhan yang menyertai dirinya ya. Hari ini anugerah kita tahu adalah diri Tuhan sendiri ya. Jadi Tuhan itu juga adalah kuasa, dia adalah roh, dia juga adalah anugerah yang senantiasa menguatkan kita. Jadi
Semakin kita baca, semakin kita harus mengucap syukur ada kuasa Allah yang memampukan kita melewati segala kelemahan yang kita alami hari ini. Juga anugerah ini juga membawa kita bisa menjadi orang yang bersaksi bagi Tuhan di dalam segala kesulitan apapun. Puji Tuhan. Puji Tuhan, thank you Kak Maria. Cukup lengkap ya. Mungkin ada yang lain mau menambahkan atau mau sharing saja kenikmatannya bagi yang belum. Oke, saya hitung ya. 1. Oh ya, Helen boleh. Iya sih, cuma ayat 56 kalau aku. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman, selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan iman, selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Terus yang ayat 6-nya itu, tetapi aku berharap kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Ya, sama sih kurang lebih kayak kita harus uji diri kita sendiri, terus lidikin di dalam diri kita sendiri tuh kita tuh udah bener-bener yakin nggak sih sama Tuhan Yesus 100% atau masih setengah-setengah, atau mungkin kayak bisa jadi kita malah sebenarnya nggak percaya gitu. Nah, ya itu sih. Makasih. Thank you, Herlin. Ada lagi? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, udah nggak ada ya. Oke. Ya, apa kita baca hari ini kan itu pasal terakhir ya dari kitab 2 Korintus. Ya, tadi kan sudah banyak yang sharing ya mengenai teladan Paulus, terutama Kak Maria yang lumayan banyak yang lengkap ya mengenai teladan Paulus. Ya, bagaimana dia berjeri lelah, yang mengikuti teladan Yesus, dan dia juga Paulus juga meninggalkan suatu teladan yang baik ya. Nah, tapi kita perlu balik lagi ke pokok dari kitab 2 Korintus yang mengatakan bahwa pokok dari kitab ini adalah membicarakan ministry dan para ministernya. Nah, jadi untuk menjadi para minister Kristus nggak mudah ya. Ya, susah sekali. Di gereja di Korintus itu kan penuh dengan masalah. Ya, untuk menjadi minister ya perlu melalui salib, lemah, kelihatan seperti tidak tahan uji. Itu. Dan sekalipun ya, kami langit tiga ya, jadi itulah menjadi minister Kristus mereka, supaya ya mereka itu menjadi sempurna. Inilah harapan Paulus kepada ya gereja di Korintus itu. Terus juga terhadap gereja yang begitu penuh dengan masalah, terhadap gereja yang menyalahpahami Paulus. Ya, Paulus memberikan nasihat yang baik gitu. Dia mengatakan bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Dan dia berharap supaya mereka itu terima nasihat Paulus, seperti sepikir hidup dalam damai sejahtera. Nah, kalau mereka hidup demikian, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kita. Ini bukan doktrin. Ini adalah kasih karunia, kan dibilang Allah adalah Allah Tritunggal yang menyalurkan dirinya ke dalam setiap kita. Bukan doktrin, tapi adalah menjadi kenikmatan kita. Jadi ini ya kesimpulan dari kitab 2 Korintus. Aku juga baca ini ya bertobat sih. Karena ya aku belum sampai se-level Paulus. Begitu menjadi teladan untuk menjadi minister, ya begitulah yang harus kita lalui. Ya, aku sendiri juga belum bisa memberikan nasihat seperti ini gitu. Kalau ada yang lihat sesuatu yang bermasalah, ya aku bukan memberikan berkat gitu.
inilah diriku. Jadi ini kembali mengingatkan aku bahwa aku perlu menjadi lemah, menjadi minister, dan mengharapkan yang terbaik bagi gereja, sekalipun disalahpahami, sekalipun mengalami banyak penderitaan. Amin. Saya sampai sini. Oke, kita bisa tutup